Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Langsung saja kepada cerita, karena satu waktu dan kedua saya nggak ada sedikit persiapan aja. Jadi cerita yang pertama kenalan dulu, karena mungkin di sini masih ada yang baru. Saya bernama Mustafa. Di sini di Saudi ini udah 5 tahun, 6 tahun jalan, dan masuk Jaliat mungkin ada 2 tahun tinggal jalan. Alhamdulillah, dengan perjalanan dan masuk Jaliat ini saya merasa senang hati, dan memang ini yang hidup, ya hakikatnya hidup kalau kita memang menggali atau mengetahui perjalanan yang hakiki kita di dunia sampai akhirat. Cuman sebelumnya itu perkenalan cuman segitu. Cuman yang paling membahagiakan, karena saya dulu di Indonesia, bukan saya NU, bukan Percis, bukan dan tidak kenal aliran, cuman hanya mendengar gitu, karena kehidupan saya hanya di pesantren. Cuman kalau sekarang, karena di sini diketahui atau diterangkan, karena di sini manhaj, dan yang bukan manhaj di sini diterangkan, jadi tahu posisi saya di sini gitu. Karena kalau di Indonesia kita menurut Al-Quran atau menurut hadis, kita kedudukan status kita tidak tahu. Apakah saya ini Khawarij? Apakah saya ini Syiah? Tidak tahu. Itu bagi saya, nggak tahu yang lain gitu. Karena saya selama di Indonesia, walaupun udah nikah, saya di pesantren. Cuma di pesantren yang saya kaji itu dari yang senang saya itu ilmu alat gitu ya. Ternyata di dalam ilmu alat itu, menurut sekarang saya ini terjerumusnya ke ahli sufi. Dan kalau tauhid adalah tauhid hakikat, bukan hakikat tauhid, karena lain. Ada hakikat tauhid, ada tauhid hakikat. Ini perlu tahu, karena kita ini perjalanan harus meyakini apa yang diharuskan, apa yang tidak, apa yang dilarang gitu. Malam yari pisarok yang opihi, udah tahu semua. Ini yang saya gali, geografi sementara masuk Jeddah. Sementara ini mungkin ini kan semua orang Indonesia. Di sana itu ada kitab yang menerangkan ilmu, 3 ilmu, bade, mani, bayan. Di sana itu kritikan atau mengantarkan orang-orang atau santri yang berjenggot gitu, yang santri yang udah kahot, yang udah gede, di sana mengantarkan kepada tauhid hakikat. Mana layak ripal wahidu illa wahida pahrud anil kauni takun musahida. Atau ada kata-kata lain, kahlani halal kauni kaita rohu wa gudotor fal qalbi an siwahu. Itu mengantarkan kepada tauhid hakikat, bukan tauhid hakikat tauhid. Karena hakikat tauhid ini di sini, kalau tauhid hakikat di sana. Terus didorong di dalam kitab mantek ada alhamdulillahilladzi qad ahraja nataijal fikril arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kullahijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul marifah ra'au hadaratiha mukasifah. Semuanya itu berangkat, kalau di dalam tauhid hakikat, berangkat dari alam mulki, yakni tafakur,
mukorobah, muayana, tafakur, mukorobah, murokobah, muayana sampai mukasafah ke sana akhir musyahadah yang akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu musyahadah yang dihantarkan oleh ilmu tersebut yang disebut nantinya hasilnya tauhid hakikat. Itu beberapa di dalam kitab alat menghantarkan ke sana. Jadi saya enjoy aja di sana, merasa yang karena akhir-akhirnya bersatu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ada di sana yang disebut ada dikir jahar, khofi, ada dikir siri. Itu yang saya digeluti. Dan saya tidak mengenal saya posisi saya menurut Al-Quran tidak tahu, menurut hadis tidak tahu itu. Dan di sana kalau kita ngeritik kepada ahli sunnah wal jamaah, kita melirik ke tauhid yang berjalan di Indonesia. Apa itu? Yang disebut Tijan sampai Umul Barohin itu sesuai. Karena di dalam kitab Umul Barohin di sarahnya itu ada yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Apa? Nawwarul basairohum lam yaqtatinu bisain wa kusifu bil hakikat. Jadi yang disebut ahli sunnah wal jamaah di sana di kitab itu Umul Barohin, sesuatu kelompok atau sesuatu orang yang diberi nur di dalam hatinya sampai walam yaqtatinu bisaiin wa minal aqwan wa kusifu bil hakikat. Hatinya kalau sudah diberi nur jadi cahaya dari Allah, tidak terfitnah dengan keadaan apapun dunia ini, dan dia terbuka wakusifu bil hakikat, dia terbuka ke alam nyata, karena ini dibilang bisa disebut ini alam dunia ini alam hayalan, yang hakikat adalah satu af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah, yang akhir-akhirnya disebut ilmu hakikat tauhid. Itu penjelasan sekilas di dalam perkembangan yang saya alami di Indonesia. Dan itu perkembangan itu masing-masing pesantren kayaknya itu jarang karena terbanyak ke kutub, masalah fikih, masalah balaghah, masalah alat gitu. Dan permasalahan-permasalahan yang disebut rukun jinayah, munakahah dan sebagainya. Tapi kalau saya kesini, alhamdulillah akhirnya selama 2 tahun ada kitab, kebetulan yang kemarin diaji kena di sini, bahkan saya dan semuanya dipegang sama kita adalah kitab Mulakhos. Di sana ada kitab, ada judul yang disebut hakikat tauhid. Jadi hakikat tauhid dan tauhid hakikat itu lain. Kalau tauhid hakikat itu jurusannya ahli sufi. Kalau tauhid hakikat tauhid itu ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah menurut di sini dan di Indonesia yang itu beda. Kalau di sini apa? Mutaba'atur rasuli fil ibadati wal aqidati wala yajidu walayam kusu. Di sini itu lain. Dan masalah kita di sini secara kesimpulan untuk kita mencetak diri bertauhid kepada Allah yang dianjurkan, yang diharuskan dan diwajibkan untuk mencapai keimanan, mencapai iman dan iman kamil, itu yang diharuskan secara hakikat yang dipelajari. Alhamdulillah kita semua ini dengan rahmat Allah, ini fadl Allah, rahmat Allah, kita bisa berkumpul belajar dalam mempelajari tauhid hakikat tauhid gitu. Itu beda itu. Apa secara kesimpulan di sini yang disebut dianjurkan Allah kita untuk bertauhid adalah mentauhidkan Allah dan yang disebut tauhid rububiyah. 2, bertauhid ubudiyah, yaitu harus diketahui oleh kita yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apa itu tauhid rububiyah? Jadi mentauhidkan Allah dengan af'alnya gitu.
dengan perbuatan Allah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dua, ada tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah jadi mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Jadi tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Allahu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan yang dimaksud dengan tauhid ubudiyah adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Kita beribadah hanya kepada Allah. Itu secara kesimpulan pelajaran di sini yang saya terima. Alhamdulillah kita untuk oleh-oleh di Indonesia itu perjalanan saya dari pertama sampai sekarang. Terus kemarin saya mengalami cuti. Alhamdulillah selama tahun di sini, 5 tahun di sini, mungkin ini saya pengennya dulu itu pulang, cuman nggak bisa gitu karena bukan kaburan, bukan resmi gitu. Cuman melawan aja di Jeddah gitu. Tapi alhamdulillah setelah resmi saya pulang, ini yang dibutuhkan ya kan di dalam ayat dan muqaddimah usul salasah, wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat atau untuk menghindari dari kerugian itu ada 4. 1, iman. Itu orang tidak bisa iman kalau tanpa ilmu, dan tidak semua orang yang punya ilmu pasti itu beriman. Seperti siapa? Iblis. Iblis itu makrifat kepada Allah tapi enggak beriman. Tapi orang yang beriman harus punya ilmu. Makanya al ilmu qoblal qawli wal amal. Sedikit punya ilmu, alhamdulillah. Jadi perbedaan kita sama di Indonesia itu jauh berbeda. Terutama ini yang saya alami, nggak tahu di yang lain. Secara kesimpulan kita bisa atau sering dikatakan di sono salafi karena berjenggot dan celana cungkrang, atau disebut wahabisme. Kita kalau mengenai dakwah atau perjalanan kita di Indonesia itu secara pribadi perjalanan saya di pas saya itu susah. Susahnya gimana? Saya dari sini nanti pengen saya akan mengajarkan dakwah. Apa itu yang saya usul salah saja? 1 bulan tamat kata saya. 1 bulan Ramadan tamat insya Allah. Saya wa andir asirotakal akrobin. Ada, jadi yang harus didakwahi 1 diri pribadi dan keluarga. Asirotakal akrobin. Insya Allah saya punya saudara banyak, sebaya saya dan adik-adik saya, anak-anak saya. Insya Allah saya enggak ke orang lain, dan saya alhamdulillah cita-cita baik. Cuman datang ke Indonesia itu lain. Apalagi karena saya ini 1 hari datang, ketiga datang, ke-4 harinya saya menikah. Jadi susah. Iya. Jadi bulan madu dulu sibuk. Jadi melihat situasi perjalanan saya karena berdomisili sementara, nanti efeknya bukan baik gitu. Karena perjalanan di Indonesia sama ilmu itu secara ilmiah yang berdasarkan Quran hadis, bukan menyepelekan mereka, cuman kenyataan yang berjalan. Cuman saya sering begini, yang sering kan sama ustadz atau ajengan-ajengan saya begini, cuman saya istifsar aja, istifsar dengan keadaan yang ada. Ini salah siapa? Emang salah apa? Di sini setiap kampung ada kiai, ada masyarakat. Apakah kampung ini, apakah masyarakat ini udah sesuai dengan ilmu Al-Quran dan hadis? Ini program atau kewajiban para kiai. Lihat keadaan masyarakat dan kewajiban yang diharuskan, yang harus didakwahkan itu seperti apa. Emang kenapa?
dulu bapak saya begini katanya, Mustafa, kalau saya, karena kamu kelihatannya beda persis kamu. Padahal saya belum ke sini. Emang kenapa, Bah? Kata saya. Itu teman kamu, bapaknya meninggal, nggak diapa-apain. Emang kenapa, Bah? Ya kalau di kampung sini nggak baik seperti itu. Jadi omongin orang katanya. Nggak pakai jamu, nggak apa, nggak 7 hari, nggak 40 hari. Diam aja dia. Itu teman kamu, dekat kamu begitu nggak nanti? Terus maunya apa gimana? Ya maunya ya biasa aja sama orang-orang. Iya nggak apa-apa kata saya, kalau itu emang maunya apa, karena saya juga nggak tahu gitu. Cuman itu di dalam kitab itu bid'ah mungkaroh seperti itu. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu kalau dulu menyelesaikan sunnah. Menyelesaikan sunnah itu termasuk mungkar juga. Tapi di sini kan udah biasa. Udah biasa, nggak apa-apa. Udah saya elah aja begini, Pak, nggak tahu. Yang penting kalau memang apa udah nggak ada, itu saya nganjurin kepada saudara-saudara emang maunya begitu, itu udah nggak apa-apa. Tapi saya niatnya bukan 7 hari atau 40 hari niat saya, tapi wa akrim doi pahu gitu. Ahsin ila musin, orang-orang menjenguk kita, silaturahmi, saya jamu dengan makanan, udah gitu aja. Oh iya. Kalau gitu bagus. Padahal saya nggak tahu gitu gimana gitu. Cuman saya ceplos-ceplos aja gitu karena belum tahu dan nggak tahu persis. Cuman kata orang-orang saya persis. Saya nggak tahu persis Katanya ala ilmu qoblal qaul wal amal. Iya. Ini sekarang. Itu dulu. Nah, udah begitu ya. Alhamdulillah saya selama di sana sering gitu. Cuman secara kesimpulan, jadi Islam di Indonesia adalah bukan momonis orang, cuman hanya kenyataan yang saya belum bisa berkomentar, saya belum bisa berdakwah, hanya istifsar kepada orang-orang yang sudah bermain, berjalan, beramal di dalam agama, mengatasnamakan agama. Secara kesimpulan, bukan istuning Al-Quran atau hadis yang dibawakan. Apa itu? Jadi yang disebut Islam ala adat, ala kadarnya kalau kata Ustadz Zainal Abidin. Islam ala kadarnya. Yang penting Islam aja. Yang sebenarnya nggak tahu. Bahkan itu ada adat dan ada hukum Quran. Seperti gimana? Seperti masalah auratnya perempuan. Wauratul mar'ati jamu badaniha. Itu menurut kelompok golongan Syafi'iyah, Imam Syafi'i di dalam kitab Syafi'iyah. Ternyata jangankan sekarang masyarakat umum, istrinya kiai juga itu kadang-kadang pakai cium enggak gitu. Itu kan saya kritik, walaupun isi saya juga belum tertutup karena belum satu ilmu, dua masih baru gitu. Masih baru. Cuman saya kritik orang aja gitu. Jadi yang sudah lama berkembang dia berjalan, berdakwah gitu. Apa enggak ketemu seperti itu? Oh kalau ditutup nanti jadi banyak orang, kita bukan waroi. Kalau waroi emang ditutup, kan kita Imam Syafi'i, kan itu Imam Syafi'i, kitab Syafi'i. Nah, kenapa enggak itu? Karena udah biasa. Jadi Islam biasa, bukan biasa Islam, tapi Islam biasa. Terus saya main ke tempat lagi, Pak Ajengan. Di sini gimana? Antara orang kematian itu, emang saya seperti ini. Cuman sekarang saya mau nanya aja gitu. Gimana seperti ada 7 hari, 40 hari. Padahal di sono kan di dalam Quran, di dalam itu apa nih? Kitab kitab I'anah juga jilid kedua itu enggak ada. Itu bid'ah mungkar. Kenapa? Kenapa dilaksanakan? Apa itu agama atau memang adat? Yang nggak tahu itu kalau dihilangkan di sini nanti jadi omong orang. Emang benar menurut hukum seperti itu
kita harus melaksanakannya karena ini situasi. Iya, kan saya dari dulu masih masuk sini saya karena bangga merasa ketemu ilmu seperti ini, saya telepon aja jenengannya. Oh, menghargai aja dulu. Terus saya kemarin tuh dicari sama saya, udah berubah belum? Ya sampai kapan? Ya ini kan udah biasa. Ini gimana? Ini pekerjaan ini Ustadz ini. Siapa yang bertanggung jawab atau gimana ke depannya? Ya harus kalau memang merubah itu kayaknya nggak bisa. Ini udah biasa kan. Jadi kesimpulannya Islam yang saya pernah singgah atau silaturahmi terus berbicara jadi berat dengan kebiasaan gitu. Jadi kalau kita mengontrol ke secara ilmiah yang dianjurkan adalah Quran hadis. Jadi jadi setelahnya hidup Nabi, kalau kita tidak mau sasar, peganglah Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah gitu. Kalau seperti ini, jadi gambaran Islam belum memegang atau mengetahui, belum melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga saya pribadi, saya harus gimana ini kata saya. Saya kalau memang berbicara masalah ini tauhid, berbicara masalah Islam sementara saya di sini sebentar. Nanti hasilnya saya gimana? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, ilmu yang bertambah-tambah dengan ilmu, bermanfaat. Insya Allah saya bercita-cita dakwah dengan semana yang diwajibkan Allah, yaitu mendakwahkan Islam. Insya Allah. Sekarang niat saya berbekal diri untuk berdakwah dan membenahi diri sendiri dan keluarga, cuman gitu aja. Alhamdulillah cukup sekian aja. Kalau memang ada yang ditanya silakan, kalau ada waktu, kalau enggak ada karena saya ngomong ini ngelantur gitu karena enggak ada persiapan gitu. Cuman kalau ada penasaran gimana Dindo, itu enggak apa-apa. Saya kalau itu insya Allah saya jawab gitu. Kalau enggak ada tutup aja gitu. Enggak ada ya? Saya Tasikmalaya. Dekat dengan Evita Mala. Evita Mala di Ciawi, saya di dekat lautnya di sana. Di Kerawang, di Kerawang. Di Kerawang pondok pesantren itu yang disebut Tauhid Hakikat. Ketemu Abu Qatadah. Cuman belum. Enggak. Cuman saya dekat aja gitu. Iya, Abu Qatadah. Ya belum sempat tentang pembahasan masalah kematian. Lalu anggapan ulama seperti di NTB dulu ya. Lalu anggapan ulama yang tamatan Mesir, tamatan Salafiyah itu lalu menganggapnya bagaimana tentang zikir, tentang kematian itu. Banyak syekh-syekh yang tamatan Salafiyah itu, tetapi yang menjadi kiai di sana zikir dan 7 hari, yang 7 hari jelasan dan bagaimana itu ya. Mengambil dalil dari mana gitu? Ya kalau memang itu dilaksanakan oleh mereka saya tidak tahu. Cuman kalau menurut pelajaran saya yang sekarang saya haji begini aja. Kalau memang berdasarkan Quran hadis itu nggak ada katanya gitu. Yang ada seperti 7 hari 40 hari ada di dalam kitab Weda, yaitu adanya di agama Hindu. Itu aja. Orang-orang melaksanakan ya harus kepada orangnya yang melaksanakan alias pelakunya yang karena saya nggak tahu gitu. Seperti saya dulu hanya ikut-ikutan aja kalau dulu saya itu. Saya 7 hari 40 hari ikut kiai aja gitu. Enggak tahu ini pakai dalil atau enggak tahu gitu. Cuman Amalan kiai dalil. Iya, apakah pakai dalil atau enggak? Ini adat Islam atau Islam adat gitu. Yang jelas Islam adat gitu. Ustaz, dia itu ya Syekh Zainuddin Abdul Majid itu Pancor Lombok Timur. Dia salatnya di sini dikagumi oleh Syekh Al-Mahsad dulu sama teman-temannya yang lain, Syekh Ahmad. Dia juga mengajar gitu Ustaz di sana.
menyebarkan istilahnya zikir apa tentang tentang tapi dia mengambil dari mana dari kita dari mana itu, padahal itu kiai besar itu di sana itu. Dan pondok pesantren, dan alhamdulillah hasil habiturannya sekarang 50 ton guru itu, saking besarnya. Tetapi kok nggak bisa menghapus gitu, maksudnya bagaimana itu? Ngambil dalil dari mana, ajaran di mana gitu? Kalau memang salah, kenapa nggak dibasmi gitu? Ya, kalau Malah orang Buddha, orang Kristen malah dia bantah itu habis-habisan. Nah, kenapa hukum yang begitu merembet ke keturunan, kenapa nggak diberantas gitu? ya masalah itu saya nggak tahu, cuman yang itu ada kiai besar, ada kiai yang dibesarkan aja gitu. Siapa yang membesarkannya? Ada kiai besar dan ada kiai yang dibesarkan. Gitu. Ini misalnya saya mungkin bisa tanggapi. Iya. Artinya kan sebelum ada Islam, Iya. dulu mungkin di NTB ya. Nah, sebelum ada Islam di NTB kan dulu awalnya Hindu. Nah, Hindu di sebagian besar Indonesia kayaknya Hindu gitu. Iya. Nah, sementara itu awal untuk menyebarkan Islam tidak langsung kita harus menyebarkan Islam secara full gitu kan. Iya. Nah, sedikit demi sedikit. Hanya untuk masalah ini kan yang ada 7 hari, 40 hari yang ada di Wikipedia katanya, kayaknya ada di Wikipedia ya. Iya. Nah, mungkin itu yang 7 hari yang 40 harinya, mungkin itu dulu agama Hindu tapi dengan cara yang berbeda. Nah, dia dimasukkan itu cara orang Islam tetap 7 hari 40 tapi dengan cara yang Islam. Tapi tidak mengubah secara langsung gitu kan dulu. Yang sedikit demi sedikit. Jadi sedikit sekian seperti itu anggapan saya. Iya. Tapi kebanyakan itu seperti itu, tapi ujung-ujungnya hanya sebatas itu, tidak mau merubah kebanyakan dari dulu sampai sekarang. Sedikit saya ini ngomentari karena saya kesalahan besar saya gitu ya. Saya karena nggak tahu atau hilaf atau karena apa gitu. Ini karena ada mandala khairon kafairihi atau mandala ala sahin kafairihi. Jadi kita bisa dicontoh orang, bisa diikuti orang. Apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi efek seperti itu. Apalagi sekarang saya itu terus terang aja tidak tahu atau nggak tahu gimana gitu. Ya, saya ada Facebook, tapi nggak ada yang tahu semuanya gitu. Tapi katanya orang-orang kalau di Facebook tahu, ya saya nggak tahu gitu. Saya ini mudah-mudahan nggak jadi fitnah atau mudah-mudahan dimaafkan Allah gitu. Karena saya tidak tahu di Facebook saya kemarin tuh ini HP saya dari orang gitu. Terus di sini banyak yang aktif, banyak yang ngirim nggak bener gitu. Terus sama saya itu mau dibersihin di program baru karena takut hilang foto-foto saya gitu dan isi saya ditaruh di Facebook gitu. Ternyata banyak yang komentar, banyak yang lihat, dan saya yang menyesal lah gitu. Menyesal, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Sekarang saya udah hapus gitu. Bukan menyontoh, tapi ini kesalahan saya gitu. Sekarang alhamdulillah udah dihapus, dan banyak orang teman-teman saya yang bela sama saya itu mudah-mudahan itu ada maafnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diikuti orang gitu, karena saya harus bertanggung jawab gitu. Cukup sekian ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.